terus kita masukkan anak kuncinya. Ini sudah diukir ya di tukang kunci. Udah baru ya. Dan terus sudah kita diukir, dimasukkan, keluarkan 6 kali, Pak. 6 kali. 6 kali selama 10 detik. Jadi jangan lama-lama. Oh, selama 10 detik itu harus bisa 6 kali gitu ya? Iya, dikira-kira aja. Baik. Nanti kalau berhasil akan ini kayak gini ini rem nih, Pak. Ini kan bentuknya nggak ada polosan ya? Polosan. Nah, ini yang orinya, ini yang ori. Tapi ini fungsinya sama. Sama. Iya. Keren banget Mas mobilnya. Wah iya, ini mobil termasuk mobil yang kelasnya tertinggi di tahunnya. Ultimate ya? Ultimate. Bicara masalah cat ya, mungkin beberapa sudah ada yang dicat ulang. Bumper cat ulang. Kalau untuk mesin sepertinya masih ori. Oke. Terus ini bagasi. Weh. Kita buka. Wih, bersih. Wih. Wow, bersih ini. Ini sudah di salon luar dalam. Wow. Assalamualaikum Mas Wawan. Ya, waalaikumsalam Pak Topik dan sobat AHpedia. Iya, kalau kata Mas Hardi, hari ini adalah harinya Mas Wawan karena ketemu lagi dengan konten berikutnya. Maraton, Mas Wawan. Ini kita coba angkat satu kasus nih. Temanya tentang remote hilang. Remote hilang. Ya, atau kunci lah ya. Kunci yang plus remote ya. Oke. Nah, hilang nih. Tapi permasalahannya itu bukan hanya sekedar hilang, tapi kuncinya udah dapat lah. Kita bisa cari ya kuncinya. Beli online. Beli online, Mas. Cuma di sekitar sana itu, di sekitar daerah tersebut tidak ada konsol nih yang untuk meregistrasi apa namanya? Immobilizer. Atau NATS. Kalau di apakah bisa? Bisa pakai tanpa menggunakan konsol. Bisa. Yang nggak bisa itu yang intelligent key. Oh. Yang selain intelligent key, yang penting dia immobilizer bisa, Pak. Bisa. Nah, itu nanti bisa dilihat dari bentuk kuncinya, Pak. Apa syaratnya, Mas? Gimana sih syaratnya? Kuncinya yang bisa dilakukan? Kalau yang bisa dilakukan tuh yang seperti ini. Kalau ini kan casingnya sudah dimodifikasi ya. Oke. Itu sebenarnya sama aja. Itu ada kayak gini, lock, unlock. Terus ini kan sebenarnya sama persis lah sama yang bawaannya dia, Pak. Ini casingnya aja ganti ya? Casingnya ganti. Nah, ini masih bisa. Ini immobilizer biasa. Kalau yang nggak bisa itu yang ada logo nisannya itu, Pak. Yang kayak Evalia, Juk gitu. Itu kan ada logo nisannya. Itu harus pakai konsol 3 plus. Baik. Nah, tapi kalau yang ini masih bisa? Ini masih bisa pakai. Kalau untuk mobil Nissan, mobil apa aja, Mas? Nissan Grand Livina L11, L10. L10 kan ada 2 tipe. Yang pakai yang di anak kuncinya itu ada nutnya. Terus ada juga yang anak kunci aja, terus nanti remote-nya terpisah. Yang berbentuk kacang itu. Terus di mobil Nissan March gitu ada yang gabung dengan kunci, ada remote-nya. Terus ada yang kunci aja nanti remote-nya terpisah. Itu juga bisa. Masih bisa itu ya? Itu bisa. Berarti intinya adalah yang yang immobilizer. Bukan yang intelligent key. Baik. Bagaimana caranya, Mas? Bisa kita bantu kah kawan-kawan yang mungkin kehilangan remote atau akan mengganti kunci baru? Oh, bisa. Cuman ini dulu, Pak. Saya mau menjelaskan kalau yang intelligent key itu kan, kalau intelligent key itu maksudnya itu kalau di mobil umumnya itu keyless itu loh, Pak. Keyless, ya betul. Nah, kalau yang ini itu nggak keyless, jadi kita harus masih masukin kunci gitu kan. Nah, kayak gitu. Cuma bedanya ada apa, Mas? Ada pengaman. Jadi, ada pengaman. Misalnya ini anak kunci kita dapat kosongan belum diukir, ya kan? Beli online. Itu kita bisa menyamakan dengan kunci cadangan. Disamakan, dibikin sama gitu kan di tukang kunci. Bisa. Cuman ketika nanti dimasukkan ke lubang knop itu lubang kunci, dia nggak bisa main. Oh, karena itu, tadi masalahnya apa itu? Karena registrasi NATS-nya itu belum berhasil. Belum dilakukan. Jadi kan itu kan bisa dibobol sama maling. Cuman ketika sistemnya ada alarmnya itu kan nggak bisa dibobol. Kalau dia nggak sesuai dia nggak mau. Itu kan pengamannya kayak gitu. Jadi kalau dipaksa pun masih bisa sebenarnya. Dipaksa mau, cuman nggak bisa hidup mesinnya. Karena tadi tidak sesuai ya? Iya, karena nggak sesuai. Jadi dia membatasi biar nggak bisa menyala, nggak bisa running. Itu lewat kode. Nanti kan ada kodenya. Baik.
Nah, ini akan dicoba oleh Mas Wawan bagaimana mengatasi mengganti kunci ya. Iya, Pak. Okay. Misalnya beli di toko online gitu kan. Gitu. Yang penting ini sih ada yang cadangannya. Kan bisa diukir, kalau enggak ada cadangannya gimana? Kalau enggak nanti diganti sama rumahnya. Oh, iya. Diganti sama rumahnya. Terus tetap lewat registrasi juga. Cuman penggantiannya harus sama rumahnya karena nggak ada yang dicontoh. Iya, baik. Kalau ini masih ada masih ada cadangan. Satu cadangan. Oke. Cuman mau nambah lagi gitu. Oke. Siap. Mari kita lihat bagaimana Mas Wawan mencoba. Tapi nanti harus ditutup pintunya, Pak. Oke. Nah, begini kawan-kawan. Kacanya bisa kita turunkan aja Mas ya nanti. Siap, Pak. Siap. Caranya pertama ini, Pak, pintunya ditutup. Oke. Terus dikunci pakai yang ini, Pak. Lock pakai yang di sini, yang knop di samping kanan. Jadi lock gitu. Oh, yang lock ya, yang Oke. Ini. Oke. Terus kita masukkan anak kuncinya. Ini sudah diukir ya di tukang kunci. Sudah baru ya. Dan terus sudah kita diukir. Dimasukkan, keluarkan 6 kali, Pak. 6 kali? 6 kali selama 10 detik, jadi jangan lama-lama. Oh, selama 10 detik itu harus bisa 6 kali gitu ya? Iya, dikira-kira aja. Baik. Nanti kalau berhasil akan muncul ini, hazard nyala. Hazard nyala. Iya. Oke, kita coba. Ya, kita ulang dari awal ya, Pak ya. Kita ulang lagi ya, kawan-kawan. Kunci pintu. Terus di lock. 6 kali selama 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tuh hazardnya hidup. Terus kita apa namanya tadi lupa. Putar kayaknya. Putar, baru dipencet. Ini diputarnya di ACC aja. Oh, putar ACC. Terus dipencet unlock. Unlock. Nah, itu kan berhasil. Ya. Terus udah gitu aja. Terus kita coba. Ini tadi belepotan gitu. Wih. Ya, bisa, Pak. Tuh, lock, unlock. Gitu. Cepet banget. Cuma gitu doang? Ya, gitu aja, Pak. Wow. Karena ini memang immobilizer aja sih. Tetapi nanti hitungannya tadi itu diulang lagi tuh. Yang tadi ya, 6 kali selama 10 detik. Ya, jangan lewat dari 10 detik. Ya. Cabut masuk. Cabut masuk, nanti hazard akan nyala. Hazard nyala itu masuk menu registrasi artinya, Pak. Oh, oke. Jadi kita langsung putar ke kontaknya ke ACC. Itu berarti kan menandakan kalau kuncinya itu benar ini gitu. Di ACC terus di unlock sekali. Nanti dia respon. Iya, tadi muncul berhasil. Ini lampu hazard lagi ya, iya. Tadi ya. Oke. Itu nanti kan berarti satu memori sudah terregistrasi gitu. Oh. Nah, terus dicoba di luar. Itu sebenarnya kan di sini ada chipnya, Pak. Nah, chip di sini ini kan ditanam di sini. Kalau bawaannya ditanam di sini, dia bakal baca yang ada di sini. Oh, ini namanya immobilizer. Disamakan ya. Kayak frekuensinya, kayak sinyal ya. Sinyal. Nah, kalau bedanya dengan Intelligent Key itu di sininya itu ada antena, Pak. Kalau Intelligent Key itu ada antena. Jadi kode NAT ini dipancarkan itu. Jadi sekeliling sini pantesan bisa. Kuncinya nggak harus dicolok ya? Nah, harus cuma yang penting ada di area. Nah, kalau ini belum ada antenanya, masih pakai lebih kepada pengaman ya kalau ini ya. Iya. Harus ditempelin benar-benar gitu. Oke. Ilmu yang sangat bermanfaat kawan-kawan semua. Apabila kehilangan kunci asli, kunci satunya bisa pakai kunci cadangan. Dan kalau mau registrasi ternyata nggak harus pergi ke bengkel, bisa dilakukan manual. Sendiri ya. Bisa pakai rumus yang tadi. Iya, rumusnya sangat gampang. Ini untuk mobil dimilikin aja. Beda lagi? Beda lagi. Nanti misal mobil Mars beda lagi formulanya. Formula beda. Iya. Oke, baik. Ya, ini banyak episode ini. Nah, terus jenis kuncinya ini juga beda-beda, Pak. Yang remote kacang tadi beda lagi. Iya, ini khusus yang remote seperti ini. Nanti yang remote yang terpisah bentuknya kacang itu sendiri, yang Mars yang gabung sama kunci sendiri, yang terpisah sendiri. Itu beda-beda. Nah, kalau untuk X-Trail dan Serena, X-Trail juga ada yang pakai ini kan, Pak. X-Trail T30 masih pakai remote kayak gini. Oh ya. Kalau T31
Ada remote-nya ya Pak ya? Ada. Ada Intelligent Key kan? Ada Intelligent Key. Ya, Serena Intelligent Key. Terus Juke juga Intelligent Key. Oh, berarti ini berlaku buat C24 ya? Ini untuk C24 ya. Iya, C24 ya. C24 masih seperti itu. Iya. Terus L10, L11, yang L11 Mas ada yang kayak gini, Pak. Oh, yang lama, yang pertama keluar kali ya? Yang L11 tuh yang kakaknya ini. Iya, benar. Tuh masih remote yang sama kayak gini. Baik. Yang apa lagi? L12 nah, sudah Mas, beda. Seperti ini, apakah pernah Mas mencoba dan gagal? Kalau gagalnya bisa Pak. Oh bisa? Gagal itu bisa jadi karena modulnya sudah error. Kan di sana kan ada modul alarmnya. Terus ada remote-nya. Terus gangguan sinyal. Kalau dulu di Bintaro itu, di tempat saya dulu, itu daerah. Gangguan sinyal di mana Mas sinyal? Jadi sebelum di situ tuh kan ada ini Pak, kompleks yang baru ya Pak ya. Kompleks baru, jadi masih proses pembangunan, sedangkan bengkel itu sudah ada di sana. Terus selang beberapa tahun itu ada bangunan baru. Oke. Dia itu menara apa gitu. Pokoknya tuh bangunan itu mengganggu sinyal. Oh, mengganggu sinyal. Itu remote itu jadi nggak bisa Pak. Dipencet-pencet nggak bisa. Jadi kalau di situ banyak yang komplain, mana mobil itu kok nggak bisa, mobil itu nggak bisa. Tapi dibuktikan ini tuh gangguan sinyal Bu di area tempat sini. tertentu ya. Terus kalau mau membuktikan mobilnya itu dibawa pergi ke tempat yang jauh, lain. Tadi itu. Yang lain terus nanti bisa orang bisa. Kayak gitu. Itu yang tipe ini. Ini kalau di sana masih gangguan sampai sekarang. Jadi kebanyakan ganti remote aftermarket. Oh, yang aftermarket. Kan sekarang juga banyak yang push button seakan-akan itu Intelligent Key. Itu aftermarket tapi beda dengan yang Intelligent Key yang asli. Gitu. Baik, berarti tetap ada kemungkinan gagal ya dengan syarat tadi. Ya. Nah, bisa sinyal, bisa modul. Bisa remote-nya itu sendiri kualitasnya nggak bagus bisa. Karena ini remote ini bisa rusak, misal kena air atau apa. Oke, untuk remote sendiri itu sebenarnya bisa didapatkan di mana, Mas? Apakah harus di bengkel resmi? Atau... Kalau remote ini ya yang produksi pasti Nissan. Oke. Nanti distributornya kan ada distributor misalnya kayak NMDI, terus nanti ada orang yang jualan. Kan bisa aja misal aku kulakan ke orang itu ke NMDI, terus aku buka lapak sendiri di jualan di toko online, di toko bengkel-bengkel lah. Gitu bisa. Oke, baik. Tapi yang pasti itu ori, kalau nggak ori dia nggak bisa Pak. Misal ada tiruan gitu nggak bisa kan, maksudnya dia kan butuh chip ini Pak, chip namanya apa ya, semikonduktor atau apa gitu. Berarti ini harus didapatkan yang ori berarti ya? Iya. Kalau misalnya dari aftermarket itu harus mengganti semua, alarm set diganti. Jadi modulnya ada sendiri, nanti remote-nya juga sendiri bentuknya, sistemnya juga beda lagi, cara meregistrasinya beda lagi. Siap. Untuk penggantian remote itu ini Mbak, ini banyak banget remote. Nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak. Kalau ganti remote-nya aja nih. Kalau ini mah ini ya. Kalau ini ganti remote-nya aja, beda Pak. Oh iya. Nah, ini 600.000 ya. 600.000. Tapi itu masih bawaan asli itu? Ini remote-nya aja. Kalau ini kan terpisah nih. Iya, kunci. Itu juga immobilizer ini? Ini mobilizernya di sini. Ini ada chipnya tuh di sini malah Pak. Yang ketemu sama anak kunci kan di sana. Cuman ini remote-nya. Ini sebenarnya kan sama. Cuman kalau yang ini digabung. Nah, berarti kalau kita beli tadi itu satu set itu, anak kunci sama remote atau terpisah? Kalau mau beli itu bisa terpisah sih. Kalau yang 600.000 ini kayaknya remote-nya aja tadi. Oke. Kalau sama anak kuncinya? Untuk yang remote-nya itu sekitar 450. Terus yang anak kuncinya 350. Jadi kisarannya 900.000 ya untuk penggantian ya? Penggantian terus. Tapi saya menyebutkan kalau harus ori gitu ya Pak. Saya perlu luruskan lagi itu sebenarnya. Gimana? Ori atau enggak ori itu kan tergantung dari bisnis Pak. Misalnya ini Nissan gitu kan. Itu kan pasti orang Nissan bilangnya orinya saya. Nissan. Tapi kan pihak Nissan itu juga bisa kerjasama dengan vendor. Itu kan ada namanya istilah OEM itu loh Pak. OEM bisa dipakai. OEM bisa juga ya. Ini kayak gini nih, ini OEM nih Pak. Ini kan bentuknya nggak ada polosan ya? Polosan. Nah, ini yang orinya, ini yang ori. Tapi ini fungsinya sama. Iya. Itu karena
dikasih tahu formulanya ini nih kalau mau bikin. Oke, biar produksi massal kelihatannya ya. Iya, benar. Oke. Baik, terima kasih Mas Wawan, informasi yang bermanfaat di sore hari. Mudah-mudahan kawan-kawan yang kehilangan kunci atau mau mengganti kuncinya. Nah, ini cara sangat tepat sekali tanpa menggunakan konsol. Kita bisa langsung mengaktifkan atau istilahnya itu registrasi ya? Registrasi manual tanpa konsol. Dan akhirnya berhasil. Caranya silakan dilihat lagi dan dicoba untuk mobil masing-masing. Ya. Oke, terima kasih Pak Taufik dan Sobat Albedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.